Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab akhlak berkenaan pasal yang awal, yaitu masalah taubat. Sudah kita baca tempoh hari sebahagian, kita akan lanjutkan pasal yang pertama ini, yaitu masalah taubat. Tentang syarat-syarat taubat. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Syarat taubat itu 3 perkara. Taubat itu syaratnya 3 perkara. Pertama, meninggalkan daripada maksiat. 1. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang dikojokannya itu. Yang ketiga, bahwa mencita ia atas bahwa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Itu 3 syarat taubat itu. Barulah dihitung, dianggap dia itu taubat kalau udah bisa dia meninggalkan, menyesal, dan tidak bercita untuk melaksanakan maksiat. Maka hasillah taubatnya. Cuman di antara rukun taubat itu yang paling utama adalah menyesal. At-taubatun nadam. Taubat itu menyesal. Kalau udah menyesal, maka yang pertama, meninggalkan maksiat tak dikojokan. Kalau dia menyesal, tentunya dia tidak ingin bercita-cita untuk maksiat. Jadi termasuklah menyesal itu intinya lah. Kalau dah ada penyesalannya, tentu dia tinggalkan maksiat. Kalau dah menyesal, tak bercita-cita lagi. Nah, kalau dia berbuat maksiat, tapi kalau dia mengaku taubat daripada maksiat, tapi tetap juga maksiat itu dikojokan, lisannya saja bertaubat kepada Allah. Menyesal, aku menyesal betul. Tapi tetap juga dikojokannya maksiat. Nah, kalau itu taubatnya orang pembohong. Makanya Imam Zinnun, orang tasawuf juga, pernah berkata, al-istighfaru min ghairi iqala'in taubatul kazibin. Taubat dia, tapi tidak mencabut akar maksiat itu, maka digolongkan dia taubatul kazibin. Taubatnya kaum pembohong. Ini bisa jadi kita kono pada maksiat yang kita nak tinggalkan itu bertobat kepada Allah. Tapi suatu saat kita kojokan juga lagi. Jadi istighfar kita itu sebenarnya perlu diistighfarkan juga lagi. Istighfaruna
yahtaju ila istighfar. Istighfar kita, taubat kita membutuhkan dimintakan taubat lagi. Itu perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah, ahli Sufiyah, orang yang alim betul. Kalau dia ni udahlah, tak bisa kita ngikutnya lagi. Dia beribadah kepada Allah tu tidak mengharap surga. Dia tidak melaksanakan maksiat itu bukan karena takut neraka. Dia memang betul-betul ridho. Kalau Allah ridho, nak masukkan ke neraka pun dia rela. Nah, kalau kita taubatnya itu masih meninggalkan dosa daripada dosa. Taubatnya kita daripada dosa itu taubat orang awam. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Tasawuf Zinnun Al-Misri, taubatul awam minaz zunub. Taubatnya orang awam itu daripada dosa. Wa taubatul khawas minal ghaflah. Tapi taubatnya orang yang istimewa, orang yang khusus, daripada lalai hatinya mengingat Allah. Maka kalau dalam kajian puasa, ada puasa awam, puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Ada puasa am, umum, ada puasa khawas atau khusus atau istimewa. Ada puasa khawasul khawas, teristimewa. Puasa awam tadi hanya meninggalkan makan dan minum. Itu saja. Hal-hal yang membatalkan puasa. Maaf-maafnya bersetubuh di siang Ramadan. Itu saja yang bisa dikojokannya. Anak-anak sampai orang tua bisa melaksanakan ini. Puasa tingkat rendah betul. Apakah ada pahalanya? Belum tentu. Yang kedua, selain dia puasa, kannya tidak makan, dia tak minum, tidak bersetubuh di siang Ramadan, kemudian dia jago panca indranya. Yang 5 dipuasakannya. Mata daripada nengok yang haram, telinga daripada mendengar yang haram, lidah daripada berucap dengan yang haram, tangan kaki dihindarkannya daripada yang haram, dipuasakannya. Buat tuh. Itu puasa yang tingkat kedua. Yang teristimewa, selain yang pertama, yang kedua dia tinggalkan, tambah satu lagi. Dia tak lupa kepada Allah. Asalkan lalai kepada Allah, dihitung batal puasa. Payah deh. Itu jangankan tidak dalam ibadah, dalam keadaan kesanan sini. Dalam ibadah pun kita payah mengingat Tuhan. Terbukti kadang kok sembahyang di rumah, sembahyang maghrib bisa 4, sembahyang subuh bisa 3. Kalau sembahyang seorang. Jadi taubatnya orang awam minal dzunub, daripada dosa, taubatnya orang khawas minal ghaflah, daripada lalai hati. Jadi ini sebenarnya tak palah payah dalam memahami kajian akhlak ini, tapi melaksanakannya lah terlalu sulit. Jadi tingkat pertama itu adalah taubat. Sehingga Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita. Karena orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada orang yang taubat. Nah, dah kita lanjut. Itu 3. Bisa jadi syarat taubat itu 4. Jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala, itulah dia tadi. Maka jika ada dosanya itu antaranya dan antara manusia,
beda lagi. Yang 3 syarat tadi, meninggalkan maksiat, menyesal, tidak mencita untuk buat maksiat tadi, itu antaranya dan antara Allah. Dosa dia kepada Allah. Tapi kalau antaranya dan antara manusia, maksudnya kalau ada dosa itu, kita dengan sesama kita, sama hamba Allah, contohnya dibuatnya sini seperti ada yang dizalimnya itu harta. Yang dizalimnya itu harta, maksudnya dicurinya harta orang. Maka tambah olehmu syarat yang keempat. Hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimnya itu. Wajib dia membalikkan balik harta yang dizalimnya. Maksudnya harta yang dicuri. Zalim itu lebih parah daripada fasik lagi. Kalau fasik ini hubungan dia kepada Allah. Tak salat, hubungan dosa dia kepada Allah. Kalau zalim ini kepada makhluk, baik manusia ataupun kepada binatang. Tak ada salahnya tu. Kambing uang tu lewat di situ muka rumah, ambilnya kayu bom, totok kepala kambing kawan. Dengan alasan dia pula dimakannya daun ubi dia. Dipukulnya kambing tu. Salah tak kambing? Kambing tu dipukulnya, itu zalim. Karena kambing tu memakan punya dia. Jangankan kambing uang, itu kambing uang, kambing dia pun kadang dilopuknya. Tak boleh. Kambing tu kan tak ada akal. Jadi kasih tahu sama yang bolo kambingnya, usah kambingnya itu dipukul. Berdosa gitu. Itu zalim. Datang yang punya, kambing kau tu makan tanaman aku. Nah, kau gantilah sebanyak yang dimakan kambing. Datang kata punya kambing, pula ke kio, apalah mahal lah. 500.000 dah, bayar. Udah. Besok sabak kambing tu lagi sini, yo, aman. Kalau ini kan dipukul kambing dia, sampai ke rumah dia. Tak lain ni sepolan ni bakal lain. Kambing kau makan tanaman aku, hajab-hajab aku nanamnya. Ya kau bilanglah sama aku. Kenapa pula kambing aku pula kau pukul? Sehingga patah pula kaki terus. Atau poning kepala kambing aku bantai tak nak makan. Jadi kalau yang paham tu tak mau seperti itu, kasih tahu sama yang punya seperti itu. Kalau pula dia mungkin tak bisa mengembalikannya, dia berusaha minta halalkan akan dia. Minta halalkan. Minta maaf lah betul aku nak membalikkan tak ada. Cuma aku minta maaf atas aku maling. Tempo lah. Duit sekarang ni tak ada. Maka jika tiada ada yang punya harta itu seperti ya ghaib, tiada diketahui akan tempatnya atau mati ya, itu bawa duit pula. Bertobat kita, menyesal kita. Pernah aku curi punya sekolah dulu. Seharga 500.000. Cuman tempat kita curi tadi, uangnya udah tak ada, meninggal. Mati dia. Maka hendaklah engkau kembalikan kepada waris. Anaknya, ahli waris. Ahli warisnya tak ada. Maka jika tiada warisnya, ahli warisnya, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, pada fakir. Itulah urutannya. Kita nak bayar hutang ni. Ini betul-betul nak bayar. Tapi payah juga. Untunglah dia mati. Tidak banyak kan ni hutang dia. Ramah pula ada kawan tu mati. Dia tak nak bayar. Ini betul-betul nak bayar. Iya. Seperti itu. Tapi teringat juga ada kawan saya juga, itu sampai ke Medan kami mengantarkan duit, cuma nak membayar 15.000 perak. Udah puluhan tahun udah.
semasa dia kuliah. Sekarang udah tua. Ia mencarinya. Tapaknya pun dah tak ada lagi. Maksudnya tu, kalau dulu kan ada stasiun Garuda ya. Garuda. Begitu Raja Wali. Garuda sama apa lagi tu. Dah tak ada lagi. Uang tu pun heran. Dahlah, ini ambil niatkan untuk membayar. Uang loket dah ambil untuk kalian. Ya Allah. Nah itu seperti itu betul-betul nak bayar. Walaupun tak ada lagi kita datang. Kalau itu ada dia. Walaupun tak ada yang apa tu kita kasihkan. Kasihkan, niatkan untuk membayar. Kau berjumpa nanti ganti lagi. Tapi ini tak ada, dah mati. Kasihkan sama fuqara, fakir miskin. Maka perbuat bolehmu akan demikian itu. Maka jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, seperti ketiadaan bagimu harta. Yang ini tadi ada duit, dia nak bertobat, cuman uang ada tak ada lagi. Yang satu lagi pula, memang betul-betul nak bertobat juga. Tapi duit dia tak ada pula untuk membalikkannya. Ini palu juga jadi ni. Karena engkau miskin atau fuqara, maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat ibadah. Banyak berbuat ibadah kepada Allah. Dan berbuat kebajikan. Dan taubat kepada Allah. Serta engkau pohonkan minta ampun kepada Allah. Mohon kita kepada Allah. Bahwa ia Allah menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Ya Allah yang menjadikan nanti sekolah itu nanti. Lembut hatinya nanti pada kiamat nanti dia relakan itu. Dimaafkan. Ini pada manusia ni hajab betul. Walaupun dia alim sekali. Jadi ada sangkut-sangkut kita kepada manusia. Terutama masalah hutang-hutang ni kadang udah ada pun awak buat bayar. Begitulah jadikan Tuhan otot tu elok anti. Udah awak hutang sama dia, janji. Kan awak pula sendiri menjanjikannya. Udah dapat duit. Tidak dipinta bikin kawan tu. Kalau dapat usaha tak pinta. Gitu pula. Pakai seharusnya janji kita datangi. Biasa yang banyak berhutang itu saat kita membeli pun dah berhutang juga. Kita membeli pun berhutang juga. Artinya membeli kan tidak berhutang. Ini membeli pun ada hutang. Tak kontan kita beli, boleh. Ada satu kereta kita jual, modalnya 20 juta. Kita jual 50 juta. Hutang, tak masalah. Atau 20 juta dijual 100 juta. Boleh. Lebih itu pun boleh. Asalkan anda, dia anda kecuali paksa. Diangsur. Sampai masuknya udah habis. Jangan tak dibayar pula. Itu pun untung berlipat-lipat. Kita kan dah janji. Kecuali dihalalkan oleh yang punya tadi. Dah banyak pun. Untung ini dah. Dah tak apalah bayar. Sangkingan lama pula tak bayar. Bukan tak terbayar lagi. Udahlah usah je lah bayar. Elok begitu. Tapi biasanya tu dia udah ada untung. Belum ada untung pula begitu. Tak halal kan. Tumpu lah saus. Seperti itu. Jangan tak dibayar. Dihalalkan kita berjual beli secara angsur. Yang tak boleh itu riba. Setelah jatuh tempo, ada tambahan lagi. Kita berjanji harga kereta 50 juta kontan. 70 juta angsur. Sampai hari H-nya angsurnya tadi tak dapat yang bayar. Apa-apa. Tambah lagi waktu, tambah juga duit. Jadi 70 juta seharusnya angsur menjadi 75 juta. Deal. Sepakat. Ikhlas dalam dosa. Yang beli berdosa, yang mengkreditkannya pun berdosa. Seperti itu. Ikhlas. Sama aja berbuat zina. Aku sakit pinggang. Datang ke dukunnya. Sakit pinggang kan ini tak boleh tidak ubat berzina. Kau carilah anak gadis.
Botahlah tu. Ikhlas pun bayar sekian-sekian. Tak boleh. Masalah ubat sakit pinggang berzinah pula. Haram hukum. Ingat. Dah, itu dosa pada maling misalnya. Ini sama manusia. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh, lebih buat lagi. Membunuh akan orang atau melukakan akan orang. Melukakan tu mungkin dia berkelahi sehingga bongkak-bongkak kawan tu bantai. Dikeroyoknya. Maka hendaklah engkau serahkan akan dirimu itu kepada waris. Datangi dia. Datangi tempat yang kita bunuh tadi kepada ahli waris. Kita minta maaf betul. Atau engkau minta halalkan kepadanya. Maka jika tiada kuasa engkau akan demikian itu seperti ketiadaan warisnya, tak ada pula warisnya, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala. Sudah meninggal, yang kita bunuh tadi pun dah meninggal, ahli warisnya pun dah tak ada. Lebih gampang lagi dia ni taubatnya. Kita ampun sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya nanti dia bisa menghalalkan atas kesalahan yang dibuatnya nanti pada hari kiamat. Ini membunuh ini kalau dibalas bunuh juga kalau membunuh. Kode hukum Islam lah. Atau nanti diganti duit tapi mahal dah. 100 ekor unta kalau tak salah kalau membunuh. Itu ada babnya tersendiri itu nanti. Dipelajarilah. Tak sembarangan. Jika dosamu itu mengumpat akan orang, ini yang habis sedap air. Atau memaki akan orang, maka hendaklah engkau pinta halalkan kepadanya serta engkau dustakan. Maksudnya engkau salahkan. Akulah salah. Dustakan dirimu. Mengumpat. Itu bilang kok sepolan parah. Aku bilanglah, dosa aku semua kau ni banyak betul dosa. Apalah dosa? Dosa kau Kak Koba kan. Malam tu kami kukombu, kau lewat. Topat pula kau lewat tu parah aja pun. Macam-macam lah kami bahas. Tengok tetap pemandangan kami fikir kau lewat. Tak cukup. Pas pula upo kau pula kau. Langsung kita bilang sama dia seperti itu. Oh gitu, tak apa-apalah. Baik betul lah Pak ni pula. Tak apa-apalah, aku maafkanlah dosa. Akan datang usah buat lagi. Yo, dah aman. Cuma nak bilang antos orang macam gitu, siapa berani? Cubalah. Walaupun kita ukur lombik benar dia. Tapi nak mengobarkan nak bilangan dulu semalam. Aku berjumpa kami sama kawan-kawan lewat kau. Kami bilang kau tu pun bau. Betul lupa lewat. Cuba. Mangko betul bola. Dia tu memang mirip bau. Bukan aciknya kelakuannya. Postur badan tu, postur tubuh, muka. Kadang ada gitu mirip macam binatang. Tak ubahnya binatang, kadang ada mirip manusia. Ini manusia mirip binatang. Kan dijadikan Tuhan seperti itu. Kan dah betul kata waktu, betul. Memang betul. Muka aku begini lah jadikan Allah. Kenapa tak boleh? Tak boleh, karena itu Allah yang buat. Bukan manusia itu yang buat. Berarti kita mengumpat Allah Ta'ala. Apa yang dibuat Allah Ta'ala itu usah kita caci. Itu. Tak boleh. Bahaya ni. Nak mengobarkan dosa orang seperti itu. Dan jika tiada dapat engkau yang demikian itu, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Itu juga tak mampu nak menyebutkannya. Setidaknya secara umum. Minta maaf aku akan kesalahan, aku mengumpat. Gitu aja kau bahas. Aku banyak mengumpat kau, mengatur-ngatur kau. Tapi tak apalah sebutkan. Menyebutkan tu payah menemui. Bisa tak tidur kawan tu bantai. Allah. Jika ada dosamu itu khianat kepada istri orang, khianat pada istri orang.
atau kepada anak orang. Lepah lagi. Sangat susah. Sangat susah. Awak dah ada bini. Kianat gitu. Begitu. Bak bini wang. Yang selalu bak bini biasa ojek. Tukang ojek. Itu selalu bak bini wang kadang. Apa berdosa? Tidak. Yang di sini ini maksudnya dalam arti kata berbuat maksiat kepada istri orang. Dosanya bosa betul nih. Ini dosa bosa nih, payah. Akoban lah, minta izin. Aku semua kau ngatakan lakinya. Apa hal banyaklah dosa. Apa nak aku kobarkan lah sebuah anak tosong lah itulah sama kawan. Iya, tak apa, kehilangan aja lah. Tak masalah. Kita apa namanya tu sama kawan-kawan nih, ya sama tersilap. Aku pun selalu juga tersilap sama kau, tak apa aku bilangan kau. Iyo ini lain kawan. Biarpun macam lain, apapun kita sahabat. Ai minum kau, ai minum aku. Makan kau, makan duit kau, duit aku. Ini lain. Ini kau, ini aku. Ai mah, si itulah. Mana put, mam. Topuk itu. Anda berkobar begitu. Ai. Jadi di sini pun buat susah karena jika meminta halalkan akan demikian itu niscaya membawa kepada fitnah yang terlebih besar. Kalau kita ungkap seperti itu. Nah, suami mana yang tak marah? Kecuali suaminya udah tak seleo kepada bini. Tak ada seleo sama bini, bonci aja dia. Malah kalau dibawakan uang sonang haji, senyum dia. Cobalah. Saya pernah menyaksikan seperti ya Allah ya kali. Permisi lah, senyum melok dia. Bini dia dibawa uang, dizinahi uang, senyum. Apalah hati. Dibilang bukan manusia, manusia. Sedangkan ayam aja dibawa selingkuh, hanya selingkuh. Ayam aja dibawa aja yang selalu ke ayam betino sama ayam jantan. Selalu dibawa, coba datang ayam lain. Kau tak dipelolah mungkin ayam jantan. Kecuali babi. Kalau babi kata orang ni lah pula. Tak ada je cemburu. Bini ya kemana buat apa lagi. Datang babi lain selalu aja dia tengok. Ada pula manusia pula. Bawa ke orang tu bini ya. Kesanan kau. Pergi lubang. Yo. Esok balik. Yo hati-hati yo. Cubalah. Berarti kalau dia binatang babi. Babi. Kalau babi biarpun dia gitu. Dayus. Tak cemburu dia. Tak berdosa dia babi. Tak masuk neraka dia. Kalau kita jangan sampai lah begitu. Itu namanya dayus. Tak cemburu dia. Haram hukumnya. Ada saja kadang yang melapor sama saya. Pak Isa tolonglah nasihati. Macam manalah. Kenapa? Dia tahu dia bininya itu maksiat. Tapi tak hendak dia menasihatinya. Ataupun dia sayang betul sama bini. Sehingga dia angkut-angkut lah bikin tetangga. Sampailah meninggal. Wallah alam lah. Entah macam manalah itu nanti. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala lah dosa-dosa orang. Sampai meninggal. Tidak dicawaikannya pula. Itu bahaya betul. Jadi kalau bakalan fitnah lebih bosa, usah kita minta maaf seperti itu. Minta ampun kepada Allah. Tapi jangan diangkut-angkut juga bini wang itu lagi. Maksudnya itu minta ampun kepada Allah. Aku bertobat kepada Allah. Jangan berselisih pun kau dapat jangan. Maksudnya apa? Jangan ada hubungan lagi. Minta ampun betul kita kepada Allah. Karena ada tangan lakinya, bahaya. Ataupun kepada anak uang, anak bilangan sembahyang. Tak mampu kita, maka minta halalkan. Minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan nanti pada kiamat, dia menghalalkannya. Dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala luluh hatinya,
kemudian dimaafkannya kesalahan kita, dan Allah ampuni dosa kita. Dan jika ada dosamu itu pada agama, ini lebih ngeri juga. Seperti engkau kafirkan akan orang, kafir kau. Ini hati-hati. Atau engkau bid'ahkan dia. Bid'ah kau, begitu begini. Ini pada agama. Engkau sesatkan dia. Oh, kau dah sesat kau. Bid'ah kau, kafir kau. Hati-hati. Maka ya itu terlebih sangat susah. Maka tiada jalan lain yang demikian itu melainkan engkau dustakan dirimu. Kau bilang, akulah salah. Aku bid'ahkan kau. Aku kafirkan kau. Jadi kok kita kafirkan padahal bukan kafir, bisa jadi kafir gitu kan, bahaya. Itu dustakan kita pada hadapan dia. Mengaku salah gitu di hadapannya. Serta engkau minta halalkan daripada mereka itu, maka jika tiada dapat yang demikian itu, maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala dan minta halalkan akan demikian itu pada hari kiamat. Habis masalah taubat, sambungan tempo hari. Jadi ini taubat itu pasal yang awal daripada taat yang batin. Taat yang batin itu ada 10 macam di dalam kitab ini disebutkan. Pasal yang awal adalah taubat. Kita tambah lagi sedikit lagi untuk menggenapkan setengah 10. Al-faslus tsani fil khauf. Pasal yang kedua pada menyatakan al-khauf. Apa itu al-khauf? Yaitu takut akan kepada Allah Ta'ala. Arab Melayu ini gini bunyinya. Maksudnya itu al-khauf itu takut kepada Allah Ta'ala. Al-khauf. Maka menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Dihimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang khauf, yang takut itu 4 kelebihan. Apa kelebihan orang yang takut itu? 1, mendapat petunjuk. 2, mendapat rahmat. Nah, petunjuk dan rahmat ini kita ambil dalilnya di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surat 7 ayat 154. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya hudan, huda, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat itu sabit bagi mereka itu, sabit itu tetap bagi mereka itu yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi hudan wa rahmatan lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Jadi petunjuk dan rahmat itu sabit bagi mereka itu yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi uang yang mendapat petunjuk, mendapat rahmat kasih sayang, itulah termasuk uang yang takut kepada Allah. Maka salah satu landasan ibadah itu adalah al-khauf. Al-khauf. Termasuk karakter orang bertakwa, al-khaufnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau betul-betul dia takut. Kalau takut yang sangat, betul-betul takut, takutnya itu kelewat takut, pasti tumbuh kepatuhan untuk meninggalkan maksiat, tegah Allah. Kalau dia takut, pasti tak dikojokannya larangan Allah. Judi tak dikojokan, zina tak dikojokan, maling tak dikojokan, korupsi tak dikojokan. Semua yang dilarang oleh Allah, yang diharapkan Allah, tak dikojokannya karena takut yang amat sangat. Usah jauh-jauh kita contohkan anak kita aja. Kalau takut betul sama kita, nak kau di rumah nih sampai sama ayah kang balik, jangan sempat kau keluar di rumah. Karena takut anak kita sama kita, balik itu tetap bermain di rumah. Tapi kalau anak kita tak takut, iyo. Tapi setelah kita pergi, anak pun keluar. Jadi takut kita kepada Allah itu akan menimbulkan kesetiaan, kepatuhan untuk meninggalkan segala larangan Allah. Itulah tandang sifat
Khauf, al-khauf. Dan uang yang mendapat naungan di akhirat nanti salah satunya ini. Ada dapat naungan di mana naungan tak ada nanti di sana. Ada seorang yang digoda oleh wanita. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, itu. Dia dapat naungan seperti itu. Payah tuh. Digoda kita bikin wanita cantik. Lebih cantik di bini kita. Lebih cantik daripada penduduk di kampung kita tuh. Lagak betul. Digodanya gitu. Pak Labai pun bisa tercampak. Labai. Itu. Perempuan. Digodanya gitu. Makanya banyak. Termasuk raja-raja zaman dahulu itu hancurnya di tangan wanita. Orang alim pun di tangan wanita. Bal'am tuh orang yang hebat, doanya dikabul oleh Allah, tapi hancurnya di tangan istrinya sendiri, wanita. Khauf, takut betul kepada Allah, akan mendapat petunjuk, akan mendapat kasih sayang rahmat. Yang ketiga, uang yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Kalau yang tak berilmu tak takut. Apa buktinya? Bisa dilihat dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallah. Sesungguhnya yang takut itu kepada Allah min ibadihil ulama, daripada hamba Allah Ta'ala, yaitu al-ulama. Uang yang tahu. Makanya selalu saya bilang, uang yang tahu itu takut, yang tak tahu tak takut. Contoh koci, anak koci, tak tahu dia itu penyongat, tawon, ataupun binatang yang berbisa, itu membahayakan bagi dia. Cuba letakkan anak yang tengah mengangkat. Ular biso pun, kalau tak ditangkap. Udah digotipnya, digigitnya, bikin binatang berbisa tuh, barulah dia menjahit. Kalau kita yang tahu ada bahaya di binatang itu, kita udah tua ni pun kalau ada ular begini dekat, siapa pula anda dekat? Ayo kan? Berarti orang yang tahu itu terlebih takut. Yang terlebih takut kepada Allah Ta'ala, yang paling takut daripada makhluk kepada Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Karena dia yang paling tahu. Dia jenis manusia. Jadi semakin alim seseorang itu, semakin banyak takutnya seharusnya. Berarti uang yang maksiat itu udah dapat dipastikan dia tak takut akan azab Allah. Itu. Kalau yang takut tak ikut juga. Maksudnya itu takut yang hakiki, sebenar-benar takut. Seperti itu. Nah, makanya uang yang takut itu dihimpunkan Allah Ta'ala. Satu, petunjuk. Kedua, rahmat. Ketiga, ilmu. Kemudian orang yang takut itu yang keempat, keridhaan Allah. Jadi uang yang takut itu Allah ridho. Bisa ditengok nanti di dalam Al-Quran, surahnya saya tak ingat pula. Bunyinya, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Itu kan surah apa tu? Lam yakunil dia, bukan? Bukan ya? Tidak itu. Lam yakunil ladzi. Iya. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu. Ridho Allah Ta'ala daripada mereka itu, radhiyallahu anhum wa radu an, dan ridho mereka itu, Allah ridho, mereka ridho. Daripada Allah Ta'ala. Bermula yang demikian itu, zalika, yang demikian itu, liman khasyiya rabbah, bagi orang yang takut kepada rabbahu, Tuhannya. Itu. Jadi orang yang takut itu
beroleh ridho Allah. Jadi banyak keuntungan yang takut. Walaupun tingkat takut ini amalan termasuk amalan yang rendah juga, tapi jadilah. Kalau amal Rabi'ah Al-Adawiyah itu bukan takut lagi. Dia memang cinta betul. Kalau takut, dia tidak memandang neraka surga. Dia ibadah itu tidak memandang surga dan neraka. Andai kata tak ada surga dan neraka, dia tetap ibadah. Karena ridhonya. Jadi orang yang takutnya pun beroleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-khauf, orang yang takut itu dihimpunkan Allah taala 4 kelebihan. Kelebihan orang yang takut tadi 4 kelebihan. Pertama, mendapat petunjuk. Kedua, mendapat kasih sayang, rahmat. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, ridho Allah. Habis itu, sedikit lagi. Dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan dia, akan Allah Ta'ala itu, surga. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, wa amma man khafa. Adapun orang yang takut akan makom Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut akan makom Tuhannya dan menegah ia akan dirinya, wa nahan nafsa, menegah akan dirinya, anil hawa, yang sekalian daripada sekalian hawa itu keinginan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwasanya surga itu yaitu tempat kediamannya. Maka balasannya surga yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takut pada maqam rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menegah akan dirinya, ditegahnya akan dirinya daripada keinginan-keinginan yang tak baik, maka ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, tempat kediaman. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini bisa dilihat di dalam surah Ar-Rahman, ayatnya tengok sendiri. Dan bagi orang yang takut akan makom Tuhannya, 2 surga. Jannatani, 2 surga. Wallahu alam, maksudnya entah apa 2 surga itu, nanti bisa ditengok tafsirnya. Pokoknya balasnya surga dibagi Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan makom Tuhannya itu, 2 surga dilebihkan Allah Subhanahu wa taala buat orang yang khauf tadi. Nah, baiklah, mungkin sampai di situ saja kajian pada malam ini. Berbuat taat yang batin yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah al-khauf, nanti yang selanjutnya ada namanya zuhud, kemudian yang selanjutnya lagi nanti ada nanti sabar dan lain sebagainya. Di waktu akan datang insyaallah kita akan lanjutkan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini termasuk jugalah uang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bertaubat. Apa dia bilang? Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah, wa astaghfiruhu, dan minta ampunlah kepadanya.
Kata Rasul mengajak kita, fa inni atubu fil yaumi mi'atam marrah. Karena sesungguhnya aku pun tobat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Hai manusia, tobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku pun bertobat 100 kali setiap hari. Padahal Nabi Muhammad itu maksum terpelihara daripada maksiat. Malu kadang kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertobat, termasuk juga kita digolongkan orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan sifat khauf. Tapi jangan lupa, setelah khauf itu ada raja. Raja itu penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbimbanglah hati kita itu dengan takut jangan-jangan amal ibadah kita tak diterima oleh Allah. Ya Allah, harap terimalah amal ibadah aku. Setiap kali kita selesai dalam beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sementara waktu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita ditempatkan tempat yang sebaik-baik tempat di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Kepada Allah semenampun, kepada bapak-bapak sekalian mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.